Om Swastiastu. Di sini kita akan belajar tentang materi ASEAN kelas 5 SD oleh Iputu Hendra Sanjaya, SPD. Di sini kita akan belajar tentang 1. Latar belakang ASEAN. Yang kedua, arti dari bentuk simbol pada logo ASEAN. Yang ketiga, fakta-fakta menarik bendera negara-negara di ASEAN dan filosofinya. Yang keempat, tujuan ASEAN. Yang kelima, kerjasama antar negara-negara di ASEAN. Latar belakang didirikannya ASEAN. ASEAN merupakan tempat perkumpulan bangsa-bangsa di daerah Asia Tenggara. Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asia Nations. Sejarah yang melatar belakangi didirikannya ASEAN adalah adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka akibat situasi Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia yang secara tidak langsung membawa dampak stabilitas keamanan pada negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, pada era 1960-an, kawasan Asia Tenggara juga dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar warga di kawasan. Apabila dibiarkan, hal itu dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Setelah menemukan kesamaan, akhirnya negara pendiri memutuskan untuk bertemu di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang membahas berbagai persoalan dan solusi untuk masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan Deklarasi Bangkok, yang di dalamnya berisi tujuan didirikannya ASEAN. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri pendiri ASEAN, yakni Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Arti dari bentuk simbol pada logo ASEAN. Yang pertama, warna. Lambang ASEAN yang terdapat pada bendera berbentuk lingkaran. Dari logo tersebut terdapat beberapa warna yang menyatu sehingga mengandung arti dan makna. Warna merah. Warna merah mewakili keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi. Merah menjadi warna dasar dalam lambang ASEAN. Biru. Biru pada lambang memiliki arti perdamaian dan keamanan. Warna tersebut digambarkan sebagai
lingkaran, dan kata ASEAN pada logo. Kuning. Kemakmuran dan kesejahteraan diwakili oleh warna kuning yang terdapat pada bentuk padi. Warna putih. Warna yang terakhir dalam logo adalah putih. Warna ini melambangkan kesucian dan memiliki bentuk lingkaran yang melengkapi setiap bentuk lambang-lambang yang lainnya. 2. Bentuk. Ada 3 bentuk yang terdapat pada lambang ASEAN, yakni lingkaran, padi, dan tulisan ASEAN. Ketiga bentuk tersebut sama-sama mengandung arti dan makna. Lingkaran. Terdapat 2 lingkaran pada lambang ASEAN, yakni berwarna biru dan putih. Bentuk tersebut mewakili persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Padi. 10 tangkai padi dalam lambang ASEAN melambangkan negara dari anggota ASEAN. Seperti diketahui, organisasi ini awalnya terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Harapannya, ke-10 negara tersebut saling terikat rasa persahabatan dan solidaritas. Tulisan ASEAN. Lambang ASEAN yang terakhir adalah kata ASEAN yang terletak di bawah padi. Bentuk ini mewakili bahwa logo tersebut merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara beranggotakan 10 negara, termasuk Indonesia. Masing-masing negara memiliki bendera dengan warna dan filosofi yang berbeda-beda. Berikut daftar negara anggota, tinggal bergabung. 1. Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua, negara Malaysia. Bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang ketiga, Singapura. Gabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang keempat, Thailand. Bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Filipina. Bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang keenam, Brunei Darussalam. Bergabung pada tanggal 8 Januari 1984. Yang ketujuh, Vietnam. Bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang kedelapan, Laos. Bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang kesembilan, Myanmar. Bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang ke-10, Kamboja. Bergabung pada tanggal 30 April
1999. Fakta-fakta menarik bendera negara di ASEAN, mulai dari warna hingga filosofinya. Yang pertama, bendera Indonesia. Bendera Indonesia disebut Sang Merah Putih yang terdiri dari dua warna, yaitu merah dan putih. Makna yang lazim diketahui adalah merah berarti berani dan putih berarti suci. Namun, sebenarnya di balik itu bendera Indonesia memiliki filosofi yang unik. Konon, warna merah dan putih pada bendera Indonesia berasal oleh mitologi Austronesia, suku bangsa yang pernah menetap di Kepulauan Nusantara, di mana di dalam mitologi Austronesia, merah dimaknai sebagai langit dan putih sebagai tanah. Sang Merah Putih merupakan simbol perjuangan Indonesia yang menempuh perjalanan panjang, mulai sejak zaman kerajaan hingga masa perjuangan kemerdekaan. Oleh karenanya, bendera Indonesia sangat sakral dan penggunaannya diatur oleh undang-undang. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia diwajibkan mengibarkan bendera Indonesia tanpa terkecuali untuk memperingati hari kemerdekaan. Pengibaran Sang Merah Putih pun tak sembarangan. Harus sesudah matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Yang kedua, bendera negara Malaysia. Warna merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian, dan biru melambangkan perpaduan. Sementara, warna kuning pada bulan sabit dan bintang melambangkan warna para raja. Jalur gemilang memiliki 14 garis merah dan putih sama lebar sebagai simbol kerajaan persekutuan dan 13 negara bagian Malaysia. Sementara, bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama resmi dan bintang bujur 14 merupakan tanda dari 13 negara bagian dan kerajaan persekutuan. Bendera Malaysia merupakan gagasan seorang arsitek bernama Muhammad bin Hamzah. Setelah diubah, akhirnya disepakati menjadi bendera negara pada April 1950 dan dikibarkan pertama kali pada Mei 1950. Yang ketiga, bendera Singapura. Singapura merupakan salah satu negara bagian Malaysia. Meski merupakan bagian Malaysia, namun Singapura sudah memiliki bendera sendiri yang diperkenalkan pada tahun 1959. Bendera ini menggantikan bendera Union Jack yang telah berkibar selama 140 tahun. Dari tahun 1819 sampai 1959. Saat berpisah dengan Malaysia pada tahun 1965, Singapura tetap menggunakan bendera ini. Bendera Singapura mirip dengan bendera Indonesia, terdiri dari warna merah dan putih. Bedanya, pada bagian merah terdapat bulan sabit
dan 5 bintang yang tersusun melingkar. Warna merah memiliki makna persaudaraan dan kesamaan manusia. Putih melambangkan kebersihan dan kegunaan. Bulan sabit melambangkan negara muda yang sedang maju. Sementara 5 bintang merupakan simbol demokrasi, keamanan, kemajuan, keadilan, dan keseksamaan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh negara Singapura. Yang keempat, bendera Thailand. Dalam bahasa Thai, bendera Thailand disebut Tong Thai Rong, yang artinya bendera 3 warna. Bendera Thailand terdiri dari 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru yang tersusun mendatar. Urutannya dimulai dari merah, putih, biru, dan merah. Warna-warna secara berurutan melambangkan negara, kepercayaan kepada Tuhan Raja yang merupakan semboyan tidak resmi dari negara Thailand. Setidaknya, Thailand pernah mengganti benderanya sebanyak 3 kali. Bendera pertama pada tahun 1855 sampai dengan 1916 berwarna merah tanpa corak dengan dilengkapi beragam simbol gajah putih. Pada tahun 1916, bendera Thailand diganti hampir mirip dengan bendera yang digunakan sekarang. Yang berbeda adalah jalur biru dulunya berwarna merah. Bendera resmi Thailand yang sekarang mulai digunakan sejak 1917 setelah jalur merah di tengah bendera diganti menjadi biru. Bagi orang Thailand, biru merupakan warna hari Jumat dan merupakan hari kelahiran Raja Rama yang ke-6. Yang kelima, bendera negara Filipina. Makna pada bendera Filipina menggambarkan perjalanan sejarah yang dilalui Filipina. Warna biru melambangkan masa-masa tenang, warna merah melambangkan masa lalu yang penuh gejolak perang, dan warna putih melambangkan kemurnian. Sementara segitiga sama sisi berwarna putih melambangkan trias politika, simbol matahari dengan 8 sinar sebagai 8 provinsi terdahulu. Terakhir, 3 bintang kecil merupakan kepercayaan utama yang dianut rakyat Filipina, yaitu Katolik, Protestan, dan Islam. Pengibaran bendera Filipina cukup unik. Jika dikibarkan dengan warna biru di atas, itu berarti Filipina sedang berada dalam kondisi damai. Jika yang di atas berwarna merah, berarti Filipina sedang dalam masa perang. Yang keenam, bendera Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara bekas jajahan Inggris. Saat Inggris berkuasa di Brunei Darussalam, atau sering disingkat Brunei, negara yang berada di barat laut pantai utara Kalimantan ini sudah memiliki bendera sendiri. Bendera itu diperkenalkan pada tahun 1959. Bendera Brunei didominasi warna kuning. Pada bagian tengah terdapat garis hitam dan putih. Di atasnya terdapat simbol bulan sabit, payung obor, sayap, dan sepasang tangan menengadah. Simbol-simbol ini memiliki makna yang khusus. Bulan sabit adalah lambang agama Islam yang mayoritas penduduk Brunei beragama Muslim. Payung obor bermakna pemerintah di bawah sultan.
Sementara simbol sayap bermakna keadilan, kedamaian, kemakmuran, dan keamanan. Pada bulan sabit tertulis moto dalam huruf Jawi yang berarti senantiasa berhikmat. Dengan panduan Tuhan di bawah bulan sabit ada tulisan negara Brunei Darussalam. Yang ketujuh, bendera Vietnam. Bendera Vietnam terdiri dari dua warna, yaitu merah dan kuning. Meski terlihat sederhana, namun bendera Vietnam memiliki makna yang sangat mendalam. Warna merah melambangkan perjuangan dan kesuksesan revolusi Vietnam. Bintang kuning di tengah bendera menandakan kepemimpinan Partai Komunis. Lalu, bintang dengan 5 sudutnya melambangkan 5 golong pembentuk sosialisme, yaitu cendekiawan, petani, rentang, buruh, dan pemuda. Bendera ini dulunya digunakan oleh Vietnam Utara sejak tahun 1955. Sementara Vietnam Selatan juga memiliki bendera sendiri dengan didominasi warna kuning dengan 3 garis merah horizontal bagian tengah. Namun, setelah Perang Indochina selesai dan kedua negara ini bersatu, akhirnya disepakati untuk menggunakan bendera yang saat ini menjadi kebanggaan rakyat Vietnam. Yang kedelapan, bendera Laos. Bendera Laos mulai diperkenalkan sejak tahun 1975 dan terdiri dari warna biru dan merah yang tersusun secara horizontal. Ukuran bagian berwarna biru lebih besar daripada yang berwarna merah. Di tengah bendera terdapat simbol cakra atau lingkaran putih. Warna-warna pada bendera Laos memiliki makna yang berbeda. Warna merah melambangkan darah para pejuang yang gugur, dan warna biru melambangkan kekayaan sumber daya dunia. Simbol lingkaran putih melambangkan pantulan bulan purnama di atas sungai Mekong, sekaligus kerukunan negara. Meski termasuk negara komunis, Laos tidak mengadopsi simbol bintang pada benderanya yang digunakan negara komunis lainnya. Yang kesembilan, bendera Myanmar. Bendera negara ASEAN yang letaknya paling barat ini terdiri dari warna kuning, hijau, merah yang tersusun horizontal. Di bagian tengah terdapat simbol bintang segi 5 berwarna putih. Warna kuning melambangkan solidaritas, hijau untuk perdamaian, dan merah bermakna keberanian. Simbol bintang putih berarti persatuan rakyat Myanmar. Bendera ini baru diperkenalkan Myanmar pada tahun 2010, mengganti bendera sosialis yang telah digunakan sejak tahun 1974. Menurut catatan, setidaknya Myanmar yang dulunya bernama Burma pernah mengganti bendera negara sebanyak 7 kali. Yang ke-10, bendera negara Kamboja. Bendera Kamboja terdiri dari 2 warna, yaitu merah dan biru, di mana biru mengapit warna merah. Di bagian tengah terdapat ilustrasi miniatur Angkor Wat, kompleks candi Hindu terbesar di dunia. Warna biru menyimbolkan keluarga kerajaan, merah menyimbolkan negara, dan simbol Angkor Wat melambangkan agama. Adapun tujuan dibentuknya negara ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan-kawasan negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara.
Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Adapun berbagai kerjasama di ASEAN. Yang ke-1, kerjasama pembangunan kesejahteraan sosial. Yang kedua, program peningkatan. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, kerjasama penanggulangan bencana alam. Pembangunan kesejahteraan sosial. Pada kerjasama ini, ASEAN berfokus terhadap program kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak yang sama kepada perempuan dan penyandang disabilitas. Dalam ini, ASEAN juga membentuk Konferensi Tingkat Tinggi ke-19 ASEAN. ASEAN yang telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan kerjasama, pemajuan, dan perlindungan hak-hak perempuan. Membuat program ASEAN Health Minister Meeting yang merupakan forum pertemuan tingkat yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Kegiatan di bidang kerjasama kesehatan yang terbagi dalam 3 elemen utama, yaitu pemajuan gaya hidup sehat. Tak hanya itu, kerjasama di bidang kesehatan juga membahas keamanan sehat dan penanggulangan penyakit menular. Kerjasama mengenai tenaga kerja dan pendidikan. Dalam kerjasama ini, agar semua negara yang tergabung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan menciptakan lapangan kerja bagi setiap kualitas pendidikan masing-masing negara. Kerjasama penanggulangan bencana alam. AHA Center. Organisasi interpemerintah yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama ASEAN dengan organisasi internasional lainnya terkait penanggulangan bencana di kawasan ASEAN. Kerjasama Indonesia dan AHA Center merupakan wujud pelaksanaan ASEAN One Response secara cepat dan terorganisasi dalam penyebarannya di negara ASEAN dengan berbagai lembaga-lembaga regional dan pelaku kemanusiaan. Dengan didirikan AHA Center dapat menjadikan kawasan Asia Tenggara siap dan cepat bencana. Kerjasama yang telah terjadi di negara-negara ASEAN. 1. Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau zona bebas dan netral. Yang kedua, berdirinya pabrik pupuk urea amoniak di. Yang ketiga, berdirinya pabrik pupuk. Yang keempat, dibangunnya Universitas ASEAN di Pematang Siantar.
Yang kelima, berdirinya tempat promosi ASEAN untuk pedagang, investasi, dan pariwisata di Tokyo. Yang keenam, berdirinya pabrik vaksin hepatitis. Yang ketujuh, di Filipina. Materi hari ini saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi. Om.